Bagi pecinta pengetahuan dan pecinta kuliner di negeri Indonesia yang tercinta ini, kita akan mengenal sistem ketahanan pangan. Tentunya di negeri tercinta pula, yaitu Indonesia. Sistem ketahanan pangan di Indonesia secara komprehensif meliputi 4 subsistem. Yang pertama, ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk. Yang kedua, distribusi pangan yang lancar dan merata. Yang ketiga, konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang. Yang keempat, status gizi masyarakat. Dengan demikian, sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya menyangkut soal produksi, distribusi, dan penyediaan pangan di tingkat makro atau nasional dan regional, tetapi juga menyangkut aspek mikro, berupa akses pangan di tingkat rumah tangga dan individu, serta status gizi anggota rumah tangga, terutama anak dan ibu hamil dari rumah tangga miskin. Meskipun secara konseptual pengertian ketahanan pangan meliputi aspek mikro, namun dalam pelaksanaan sehari-hari masih sering ditekankan pada aspek makro, yaitu ketersediaan pangan. Bagaimana kita bisa memenuhi pangan yang cukup? Pemenuhan pangan yang cukup, baik dari segi jumlah, mutu, dan gizi berimbang, perlu dikaitkan dengan orientasi produktivitas, dukungan respons pasokan, dan skala ekonomi. Tantangan dalam bidang pangan yang pertama adalah tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia yang berdampak pada peningkatan kuantitas permintaan pangan di masa mendatang, akibat dari penyusutan luas lahan sawah yang diikuti impor produksi bahan pangan, yang terutama beras. Yang kedua, persaingan dalam penggunaan hasil pertanian untuk pakan, energi, dan pangan yang memiliki tren meningkat. Untuk itu, diperlukan perbaikan respons di sisi pangan terhadap permintaan yang terus meningkat, baik secara mutu maupun jumlah dan kontinuitas. Oleh karena itu, keberhasilan program peningkatan ketahanan pangan dapat ditentukan oleh pemerintah untuk memecahkan persoalan pemanfaatan lahan pertanian menjadi pemukiman, industri, pertambangan, dan lain sebagainya secara komprehensif dan konstruktif. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan SDA yang sangat melimpah, sumber daya alam yang sangat melimpah, terutama pada sektor perkebunan dan pertanian. Kedua sektor ini merupakan pintu utama dari subsektor kebutuhan primer manusia, yaitu pangan. Di sisi lain, banyak sekali dijumpai sumber daya alam dari dalam negeri yang diekspor secara besar-besaran dengan harga seminimal mungkin dan kembali lagi dalam bentuk sedikit berubah dan harganya sangat tinggi. Dengan kata lain, Indonesia masih kekurangan distribusi, industri pengolahan kreatif, khususnya di bidang pangan khusus atau disebut makanan atau minuman kuliner berskala usaha mikro dan menengah atau yang dikatakan UMKM. Pengaruh UMKM di tengah-tengah masyarakat sangatlah besar, terutama dalam memberdayakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Dalam hal ini, minimal individu dari masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pribadinya dan jauh dari kemiskinan. Peran UMKM di sini mampu menghidupkan sektor lain seperti jasa distribusi dan angkutan transportasi, jasa sewa lahan, industri manufaktur, pembuat alat masak, industri kemasan, jasa periklanan atau advertising, pemasaran, dan jasa desain branding produk. UMKM memegang peranan nyata dalam perekonomian Indonesia, yaitu dalam penyerapan tenaga kerja, penyediaan jaringan pendanaan bagi masyarakat berpendapatan rendah, dan jumlah unit usaha dibandingkan usaha menengah dan usaha besar. Tetapi dari sisi penciptaan nilai tambah produk domestik bruto atau PDB lebih kecil dari usaha besar, hal tersebut erat kaitannya dengan rendahnya mutu SDM usaha skala mikro, rendahnya kompetensi kewirausahaan skala mikro, kendala dalam peningkatan daya saing dan kinerja UMKM, seperti terbatasnya akses permodalan, akses ke pasar, serta akses informasi mengenai sumber daya dan teknologi. Pentingnya keberadaan UMKM kuliner di tiap daerah tidak diikuti oleh penanganan yang sistematik oleh UMKM sendiri dan pemerintah. Dalam hal ini, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemilik usaha kuliner, baik faktor eksternal dan internal usaha. Permasalahan internal pemilik usaha lain ialah seperti pengolahan keuangan, pembukaan cash flow, investasi, pengolahan produk yang lebih inovatif, kekurangan informasi, kekurangan modal awal, serta kekurangan tenaga kerja terampil.
Di sisi lain, permasalahan yang timbul dari eksternal usaha kuliner adalah munculnya pemain baru, produk substitusi yang sama dari franchise atau waralaba luar negeri, dan yang paling besar adalah perdagangan yang bebas yang berjalan, yaitu Asian Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN.